Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Inka Amira Agripina dengan NIM 7211419998 dari akuntansi B 2019 akan menjelaskan tentang sumber daya komputasi dan komunikasi. Piranti keras yang pertama itu ada prosesor yang biasa disebut dengan unit pemrosesan pusat atau Central Processing Unit atau CPU. Adalah tempat pemrosesan data dilakukan Intel, Advanced Micro Device, Strix, Motorola, dan perusahaan-perusahaan lainnya yang memproduksi prosesor mikro yang terdapat di banyak komputer mikro populer. Yang kedua ada memori. Adalah barang yang rentan karena isinya akan hilang ketika daya komputer dimatikan. Yang ketiga yaitu ruang penyimpanan. Untuk komputer muncul dalam banyak bentuk media yang berbeda yang masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda yang menjadikannya lebih sesuai untuk tugas-tugas tertentu. Nah, ruang penyimpanan itu dibagi menjadi dua, yaitu ruang penyimpanan tetap. Itu adalah ruang penyimpanan yang terpasang secara permanen di dalam komputer. Terus ada ruang penyimpanan yang dapat dilepas dari satu komputer dan dipasang kembali ke komputer lain. Alat-alat input. Data yang diterima manusia mengacu pada input yang diisi oleh seseorang yang mengetik pada sebuah keyboard, menekan mouse, menyentuh monitor, berbicara ke mikrofon, atau interaksi lain yang serupa. Di sini ada contoh gambarnya. Terus ada alat-alat output. Dua alat output yang paling dikenal adalah layar komputer yang terkadang disebut monitor dan printer. Meskipun konsep kantor tanpa kertas telah mendapatkan banyak perhatian, hasil input cetakan tetap merupakan fakta dari komputasi. Terus ada multimedia. Evolusi utama alat input dan output adalah menuju ke arah multimedia. Penggunaan lebih dari satu media pada saat yang sama. Sebagian besar pengguna komputer dewasa ini tidak akan mendapatkan akses atas sistem informasi berbasis komputer jika tidak tersedia multimedia. Beberapa orang pengguna masih kurang memiliki pengetahuan, berfungsi pada tingkat pengetahuan yang rendah, atau memiliki cacat fisik. Terus ada keamanan komputasi rumah. Yang pertama ada hacker. Adalah orang-orang yang mencoba untuk menerobos masuk ke sistem komputer guna mengumpulkan informasi, menolak akses pemilik ke sumber daya komputer miliknya, menghapus file-file, atau mengacu penggunaan komputer mikro oleh para penggunanya. Terus ada virus. Virus komputer adalah program-program komputer kecil yang menggandakan diri dengan masuk ke dalam sumber daya komputer seperti program atau file. Lalu ada worms. Adalah file atau program yang berdiri sendiri, umumnya dianggap sebagai virus, namun perbedaannya adalah worm tidak harus menempelkan dirinya pada suatu program atau file untuk menggandakan diri atau merusaknya. Terus yang terakhir, spyware adalah sebuah program komputer kecil yang mengawasi apa yang sedang dikerjakan dengan sumber daya komputer. Telepon seluler cerdas dianggap sebagai telepon cerdas ketika ia menjalankan pekerjaan yang biasanya dihubungkan dengan komputer mikro, seperti contoh Treo 650 dari Palm, BlackBerry, Samsung Galaxy, dan lain-lain.
Piranti lunak dibagi menjadi dua, yaitu piranti lunak sistem dan piranti lunak aplikasi. Piranti lunak sistem atau yang disebut juga piranti lunak sistem operasi menjalankan tugas-tugas mendasar yang dibutuhkan oleh seluruh pengguna dari satu komputer tertentu. Sistem operasi pengelola proses-proses komputer dan berfungsi sebagai suatu antarmuka yang menghubungkan pengguna, piranti lunak aplikasi, dan piranti keras. Terus yang kedua ada piranti lunak aplikasi. Para profesional sistem informasi membuat piranti lunak siap pakai dan piranti lunak aplikasi sesuai pesanan. Piranti lunak aplikasi siap pakai atau dikenal juga sebagai piranti lunak off the shelf diproduksi oleh pemasok dan dijual kepada pengguna. Jenis-jenis jaringan. Yang pertama ada jaringan area lokal atau LAN. Adalah suatu jaringan komputer yang menghubungkan komputer dengan komputer lain dalam satu area terbatas, misalnya satu ruangan, sekolah, laboratorium komputer, atau gedung perkantoran. Yang kedua ada jaringan area metropolitan atau Metropolitan Area Network. Adalah suatu jaringan komputer yang memiliki batas jarak fisik sekitar 30 mil. Terus yang terakhir ada internet. Adalah jaringan dalam organisasi yang membatasi aksesnya hanya kepada anggota-anggota organisasi yang menggunakan internet. Konvensi komputasi dan komunikasi. Alat-alat komputasi dan alat-alat komunikasi kini saling menyertakan fitur-fitur yang dimiliki di antara keduanya. Kemungkinan dibatasi oleh usia baterai, kecepatan komunikasi, dan keamanan, ukuran tampilan dan keyboard, serta imajinasi pengguna. Voice over Internet Protocol adalah media komunikasi suara melalui internet seperti komunikasi digital. Setiap sinyal suara dapat digitalisasi dan dikirim melalui internet dan dimainkan kembali pada pengeras suara di tempat tujuannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.